Oke, terima kasih Pak Yusuf selaku Ketua daerah yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkah rahmat hidayahnya kita masih berikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir tatap muka walaupun secara sistem ya Bapak Ibu, karena inilah yang namanya pemikiran 5.0 di mana kita manfaatkan sistem yang ada, kita manfaatkan untuk bisa menjadi silaturahmi tapi tanpa mengurangi kekeluargaannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita bagi dalam Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai ke zaman Nabi. Amin. Yang terhormat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ketua KKRA beserta jajarannya, itu Ketua KKRA Kabupaten Bogor beserta para Ketua KKRA Kecamatan, yang terhormat Ketua Tigra beserta para Ketua Kecamatan, dan yang terhormat Panitia Sipra serta jajarannya, dan yang kami hormati, mohon maaf lupa ya, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor beserta para kasih dan para kabitnya yang alhamdulillah selalu memonitor kegiatan Sipra ini. Yang terhormat dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Ibu pendidik, tenaga pendidikan, dalam hal ini tugas tambahannya sebagai kepala sekolah dan juga operator. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mau hadir di Zoom ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan keberkahan untuk RA Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir berarti Bapak Ibu benar-benar berniat untuk mau berubah ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kegiatan Sipra ini berkelanjutan Bapak Ibu, jadi ada kelanjutannya, bahkan untuk menghitung jam pada sertifikat nanti salah satunya adalah kegiatan kelanjutan coaching klinik hari ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, apa sih coaching klinik? Kenapa sih harus ada coaching klinik Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa coaching ini sebuah layanan berupa konsultasi Pak ya. Jadi KKRA mengadakan coaching klinik ini sebagai wadah atau kelanjutan dari kegiatan TOT kemarin. Melalui coaching klinik, yaitu sebuah layanan berupa konsultasi. Jadi konsultasi berupa pendampingan tentang sistem Sipra ini Bapak Ibu. Nah, oke langsung saja Bapak Ibu ya, mungkin Kak Rizky kita langsung saja dibantu deh. Bapak Ibu tolong sambil perhatikan sambil diisikan G-form profilnya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi, jika ada yang terkendala untuk login Sipra-nya, silakan segera menghubungi customer service atau menghubungi saya, langsung nanti kami arahkan. Bapak Ibu ingat, akun username sama password yang kami berikan dalam potongan kertas beberapa waktu lalu, tolong itu jangan sampai hilang. Diusahakan ketika Bapak Ibu login langsung ganti passwordnya. Tolong langsung ganti passwordnya agar Bapak Ibu bisa jaga keamanan data Bapak dan Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan sambil berjalan dibuka boleh dashboardnya biar kita sama-sama. Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya jelaskan satu persatu. Boleh Kak Eki? Langsung login. Maaf Kak, itu namanya alamatnya boleh di-share Kak. Oke, silakan. Bejonggol Bu ya. Iya. Alamatnya sipra.ct Ibu. Ibu buka di browser favorit Ibu. Lalu ya. Sudah ada Bu ya? Dari kolom chat sudah ada Bu? Di kolom chat. Oke. Nah, sudah dikirim. Oke sip. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan coba masuk dulu sebagai operator Bapak Ibu.
sebagai operator. Nah, ketika Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah diberikan, Bapak Ibu tolong langsung ganti password. Jangan lupa langsung ganti password. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan tampilan dashboard seperti di layar hadapan Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, maka akan Mas Didit, kayaknya ada yang kendala dengan suara. cek terdengar. Mungkin di settingannya Ibu coba settingan Ibu. Jelas kok Pak, jelas banget di saya. Ibu siapa tadi itu settingannya boleh diatur dulu. Lanjut Mas. Oke. Ibu RA Paul Fauzia ya. Di setting dulu Bu, itunya diklik yang suaranya. Oke, Kak, Bapak. maaf Oke. Kak, sebelum itu untuk masuk coaching klinik, itu kan kita suruh milih tuh Bogor 1 sampai Bogor 5. Areanya mana aja ya Kak? Oke, Ibu Jonggol berarti Bogor, Bapak Bosup. Bogor 2. Bogor 2. Bogor 2, siap. Terima kasih. Ya, Ibu Jonggol Bogor 2. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu di sana ada tampilan aplikasi yang mungkin nanti insya Allah ya dengan segera akan launching sebagai bagian dari tampilan atau front end tampilan Sipra ini Bapak Ibu. Sesuai dengan fungsi Sipra ini Bapak Ibu ya. Tidak bisa lihat. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita mulai isian dashboard dulu, tidak ke yang lain. Bapak Ibu, perhatikan di hadapan Bapak dan Ibu, di sana ada bentuk kotak Ibu ya, ada kotak warna biru, ada merah, ada kuning, ada hijau. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa itu adalah tampilan dashboardnya dari isian Bapak dan Ibu. Jumlah peserta didik jika masih 0 berarti Bapak Ibu harus isikan dulu nanti di menu-menunya. Begitupun untuk jumlah PTK dan jumlah rombel. Itu Bapak Ibu. Berikut juga profilnya Bapak Ibu. Silakan di sana mungkin jika kosong berarti belum diisi. Oke, langkah pertama sebagai operator, Bapak Ibu sekali lagi mohon perhatikan, ini yang mungkin banyak sekali pertanyaan. Kenapa sih Pak nggak bisa? Takutnya Bapak Ibu langsung mengerjakan yang di bawah. Bapak dan Ibu mohon perhatian, untuk mengerjakan atau mengoperasikan Sipra ini, dashboard Sipra ini Bapak Ibu harus diinputkan atau diisikan secara sistematis dari atas sampai bawah. Nah, untuk operator Bapak Ibu ini menjadi bagian dari keseluruhan. Jadi ketika operator tidak mengerjakan, maka nanti kepala sekolah, guru, TU tidak bisa mengerjakan Bapak Ibu. Jadi otomatis operator di awal menjadi bagian dari pertama ya, yang mengawali pengoperasian dari atau pemanfaatan Sipra ini. Bapak Ibu operator silakan. Pertama, pada menu tahun pelajaran Bapak Ibu tambahkan menu tahun pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu silakan masih kosong, tambah data. Klik tahun ajaran. Bapak Ibu silakan gunakan tahun ajaran 2000. Jika memang mau digunakan untuk semester genap ini silakan berarti gunakan 2022-23. Jika tidak berarti tambahkan untuk tahun selanjutnya 2023-2024. Klik. Lalu pilih semesternya Bapak Ibu, semester ganjil. Simpan. Oke. Jika Bapak Ibu ada yang menambahkan tahun pelajarannya 2022-2023 semester genap, Bapak Ibu tetap tambahkan tahun pelajaran untuk tahun yang akan datang, yaitu tahun 2023-2024. Kenapa? Itu digunakan untuk pelaksanaan PPDB Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu menambahkan tahun pelajaran silakan aktifkan Pak Bu. Jangan sampai lupa untuk diaktifkan. Di sini kita lihat tadi kami menambahkan tahun pelajaran 2003-2004 semester ganjil, tapi status tidak aktif karena belum kami aktifkan. Jika memang mau diaktifkan maka tinggal klik aktifkan Bapak Ibu. Otomatis pengerjaan untuk tahun ajaran 2023-2024 akan bisa terlaksana. Dan ini akan menggantikan Pak Bu ya, yang awal aktif ketika kita mengklikkan aktif yang baru, maka yang lain jadi tidak aktif.
Selanjutnya Bapak Ibu, di sana ada menu sekolah atau madrasah. Nah, pada menu sekolah madrasah itu terdapat submenu. Ada profil, ada lokasi, ada dokumen perizinan, dan visi, misi, dan tujuan. Oke, Bapak dan Ibu, bisa dilihat yang pertama, Bapak Ibu silahkan pada menu sekolah, pilih ke submenu profil Bapak dan Ibu. Lalu Bapak Ibu silahkan klik profil, maka muncul tampilan seperti di hadapan Bapak dan Ibu. Lalu klik edit Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu isikan. Isian profil ini tidak berjauh seperti yang pernah Bapak Ibu isi, yaitu data yang Bapak Ibu gunakan lah, pendataan yang Bapak Ibu gunakan. Silakan isikan Bu NSM nomor sesi madrasah, NPSN nomor pokok sekolah nasional, nama RA-nya, nama singkatan RA-nya apa, statusnya bagaimana, jenis lembaga berarti RA, NPWP, nomor telepon, dan seterusnya. Bapak Ibu silakan isi sampai ke bawah, lalu Bapak Ibu simpan, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Pada menu profil sekolah ini ada isian sekolah juga dan Bapak Ibu disimpan. Begitu. Jika Bapak Ibu ingin mencetak profil tersebut, Bapak Ibu tinggal cetak Bapak Ibu. Dalam bentuk tersimpan dalam bentuk PDF ataupun Excel. Ini belum kita setting. Next. Selanjutnya Bapak Ibu silakan klik submenu lokasi. Lokasi. Silakan Bapak Ibu untuk nggak muncul di sini. menginputkan data lokasinya. Silakan Bapak Ibu untuk inputkan data lokasinya. Nama jalannya ini jangan lupa nih, yang lengkap jalan Cendana 2 misalkan, desa apa dan yang lainnya. Bahkan kota Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kode posnya kode berapa, titik koordinat Bapak Ibu ini silahkan nanti bisa cari di Google Maps. Bapak Ibu pada Google Maps tinggal cari di Google Maps, klik Google Maps di browsernya, lalu Bapak Ibu silahkan inputkan alamat atau nama RA Bapak dan Ibu, begitu. Lalu copy pastekan titik koordinatnya, longitude, altitude-nya ke dalam sistem Cipta. Begitu Bapak Ibu ya. Next, langsung saja. Jangan lupa Ibu disimpan Bapak Ibu ya, jangan lupa simpan karena kebanyakan lupa. Kebanyakan langsung keluar begitu saja, tapi lupa untuk disimpan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya silahkan Bapak Ibu di sana ada dokumen perizinan. Ini untuk membantu Bapak Ibu dalam mengarsipkan dokumen Bapak Ibu ya. Salah satu dokumen perizinan secara soft copy. Yang pertama ada akte pendirian. Silakan Bapak Ibu jika memang memiliki akte pendirian, ada dokumennya, silakan Bapak Ibu fotokan satu persatu, lalu Bapak Ibu satukan fotonya, simpan dalam bentuk PDF, lalu simpan ke sistem ini. Ketika Bapak Ibu ingin memerlukan kembali, Bapak Ibu tinggal lihat, lalu download dan print kembali. Begitu. Ini untuk membantu Bapak Ibu dalam mengarsipkan, mengadministrasikan dokumen. Lalu yang kedua, Bapak Ibu silakan inputkan SK Kemenkumham. Yang pertama, Bapak Ibu silakan isikan nomor SK-nya, lalu dokumen SK Kemenkumhamnya, setelah itu simpan. Jika ingin digunakan kembali, Bapak Ibu silakan bisa dilihat dan download kembali. Selanjutnya dokumen yang ketiga adalah dokumen izin operasional. Bapak Ibu ya, biasanya kalau yang dulu ketika tidak ada izin operasional biasanya menggunakan surat keterangan dari dinas itu bisa ya sebagai pengganti izin operasional. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu klik simpan. Nah, pada Bapak Ibu ini bentuknya berupa PDF Bapak Ibu ya, berupa PDF yang harus Bapak Ibu inputkan. Lalu klik simpan. Maka data berhasil tersimpan. Ingin dilihat Bapak Ibu tinggal lihat saja.
Nanti jika dibutuhkan Bapak Ibu tinggal download kembali. Gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu di sana ada visi, misi, dan tujuan. Nah, Bapak Ibu mungkin diakreditasi ceritanya. Bagaimanakah sekolah mensosialisasikan visi dan misi? Gitu, Pak Bu ya. Satu, bisa melalui rapat atau mengundang orang tua lalu menyampaikan visi dan misi. Yang kedua, bisa melalui ditempel di mading sekolah atau di pintu masuk sekolah. 3, melalui brosur. Salah satu ini melalui sistem juga, ini bisa merupakan salah satu sosialisasi visi misi ya. Jadi silakan inputkan visi dan misi sekolah Bapak dan Ibu, termasuk tujuan sekolah Bapak dan Ibu. Silakan. Lalu Bapak Ibu silakan klik simpan. Jika sudah punya datanya, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nanti visi misi ini akan muncul di aplikasi Bapak Ibu ya, dan orang tua bisa melihat. Berarti kan bagaimanakah sekolah mensosialisasikan visi misi menggunakan sistem informasi manajemen, gitu Bu, sesuai dengan akreditasi standar nasional pendidikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan data sekolah, Bapak Ibu silakan bisa menginputkan administrasi Sarpras. Bapak Ibu bisa lihat ya, pada menu Sarpras ini ada beberapa submenu Bapak Ibu ya, yang mungkin harus Bapak Ibu isi. Kenapa? Ini menjadi bagian kelengkapan data yang akan dikontrol oleh KKRA dan juga Kemenag, mungkin nanti Bapak Ibu ya akan dilaporkan kepada Kemenag. Yang Bapak Ibu bisa lihat di sana ada, yang pertama ada data tanah. Bapak Ibu, ini sebagai salah satu pengadministrasian data Sarpras di sekolah Bapak dan Ibu secara digital. Nah, mungkin kita suka pakai nulis agak sedikit malas, Bapak Ibu silahkan bisa gunakan Sipra ini sebagai administrasi data Sarpras. Bapak Ibu silahkan pada submenu tanah, Bapak Ibu silakan klik tambah. Pada aset tanah, Bapak Ibu silahkan klik tambah. Lalu jenis prasarananya apa, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ketikkan. Tanah misalkan tanah wakaf, misalkan Bapak Ibu ya. Bisa. Luas tanah tersedia, Bapak Ibu jangan lupa luas tanah tersedia. 1000 meter. 1000 meter, Pak. Kodenya apa, Bapak Ibu silakan 001. Kepemilikan. Yayasan misalkan. Namanya apa? Namanya misalkan tanah RA atau tanah yayasan apa, silakan Bapak Ibu silakan gunakan. Tanah yayasan boleh. Keterangannya misalkan telah diwakafkan misalkan. Boleh Bapak Ibu ya. Nomor sertifikat tanah jangan lupa diisikan Bapak Ibu sertifikat tanahnya. Ini tidak beda jauh seperti isian Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu buat. Tanggal pengadaan Bapak Ibu silakan. Tanggal berapa tuh tanah ini diadakan Bapak Ibu. Panjangnya berapa Pak Bu? Tadi misalkan luas semuanya 1000, luasnya 1000 meter. Berarti kan berapa tuh panjangnya Bapak Ibu ya? Panjang lebarnya bagaimana agar bisa mencapai luas 1000 meter dengan 500. Oke, penggunaannya. Peruntukan bangunan RA misalkan Bapak Ibu ya. Asal usul. Ini tadi misalkan wakaf, hibah atau yang lainnya silakan. Harga, nah bagus silakan sekiranya harganya bagaimana. Alamat silakan Bapak Ibu isikan alamat tanahnya ada di mana, RT, RW, kode pos.
nama dusun, kelurahan atau desa, kecamatan lintang. Nah, Bapak Ibu, untuk lintang dan bujur Bapak Ibu silahkan lihat yang tadi ada di titik koordinat. Ya. Ada longitude, ada altitude. Silakan Bapak Ibu yang tadi ada di data lokasi. Nah, itu Bapak Ibu ya kita lihat ya, itu longitude, altitude ya Bu, lintang dan bujurnya Bapak Ibu ya, ada -6, 48577 itu longitude-nya, ada 106, 79, 762 itu altitude-nya. Oke, silakan Bapak Ibu ketikkan di sana. Pindahkan. Oke. Itu bujurnya di situ. Ya, itu maksudnya lintang bujur, maksudnya longitude, altitude Bu ya, Pak. Lalu simpan. Jangan lupa simpan Bapak dan Ibu. Ada yang terus terisi gitu. Nah, harga mungkin nggak bisa ya. Oke, harga diisi nomor. Tersimpan, data telah berhasil disimpan. Akan muncul Bapak Ibu ya. Dicek untuk detailnya, ada detail garis itu. Bapak Ibu silakan, jika salah Bapak Ibu tinggal edit saja, tinggal diedit. Ya, jika salah semuanya berarti hapus saja Bapak Ibu ya. Oke, untuk tanah seperti itu. Selanjutnya, jika misalkan Bapak Ibu ada tanah lagi, biasanya kan tanah wakaf yang satu untuk masjid, satu untuk bangunan sekolah, satu untuk pesantren, biasanya kan beda-beda Bu. Silakan Bapak Ibu tambahkan saja. Next. Next, Kaiki. Ini masih sarpras dulu. Selanjutnya Bapak Ibu ada bangunan. Bapak Ibu, nah ini untuk administrasi sarpras Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu kerjasama dengan staf tata usaha bagian sarana prasarana. Pak, di saya sarpras saya juga, kepala sekolah saya juga, ya monggo itu silahkan ya Bu ya. Yang penting ini membantu pekerjaan Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, silahkan untuk aset bangunan, Bapak Ibu tinggal klik tambah. Bapak Ibu silakan pilih tanah. Nah Bapak Ibu, ini akan muncul Bapak Ibu, sekali lagi, data administrasi ini saling tergantung dari yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan dulu tanah, baru kebangunan dan selanjutnya. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi harus berurut. Silakan Bapak Ibu pada menu tanah tadi, Bapak Ibu pada menu tanah tadi, keluar dulu Ki, keluar. Oke, Bapak Ibu ketika pilih tanah, jika tadi pada menu tanah Bapak Ibu tidak mengisikan, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat aset bangunan. Begitu Pak, Bu. Ya. Bapak Ibu tidak bisa membuat aset bangunan. Jadi harus membuat dulu data tanah dulu Pak. Jadi sebelum kita mempunyai bangunan, pastinya kita harus tahu tanah siapa itu. Begitu Pak Bu ya. Itu secara susunannya seperti itu. Lalu jenis bangunan Pak. Nah jenis bangunan ini silakan pilih. Kami sudah tambahkan Pak Bu jenis bangunan untuk di sekolah-sekolah ya Bu ya. Ada asrama peserta didik, bangunan, tempat ibadah, gedung olahraga, kebun, lahan parkir, lapangan, rumah dinas, penjaga sekolah, tempat bermain dan yang lainnya. Sesuai dengan undang-undang Bapak Ibu ya, nomor 23 tentang Sisdiknas, di mana sekolah memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan oleh PTK atau instansi pendidikan. Silakan bangunan pertama, bangunan. Nilai perolehan aset berapa nilainya Bu? Misalkan berapa juta totalnya? Jumlah lantai, ada berapa Bu jumlah lantainya tingkat Bu ya? Ada 3 lantai misalkan. Lalu nama bangunannya apa nih kira Bapak Ibu? Misalkan gedung ARA gitu. ARA SIP. Oke, SIP. Jadi Bapak Ibu ya. Nih sedikit saya sampaikan Pak Bu. Sekarang untuk pemisahan sarana prasarana itu sudah bisa dipotong Bu, Pak. Setiap kali
beda atap berarti sudah berbeda gedung, Pak. Jadi pendataan Sarpas ini harus per gedung, Pak. Gedung A. Di gedung A ini ada apa aja sih? Di gedung A ini ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang PU, dan yang lainnya. Ya. Lalu di gedung B ada apa? Misalkan kita satu yayasan. Di gedung B gedungnya MTS, berarti silakan itu tidak apa-apa kita buat, tidak apa Bapak Ibu. Gedung MTS, ya. Ada di gedung C bangunan MA. Nah, itu silakan Bu, tidak apa-apa, ya. Tapi yang pertama Bapak Ibu silakan inputkan dulu gedung RA-nya dulu, ya. Lalu Bapak Ibu silakan tahun dibangun. Ini tahun dibangun dulu, lagi. Tahun berapa Pak Bu tahun dibangunnya? Ini kita sementara masih muda dulu. Perlu diawali dari yang terkecil. Lalu panjangnya, Pak, Bu, jangan lupa panjang bangunannya. Nah, silakan bisa dibuat nomor lah 50, 100, panjangnya 100 misalkan. Lebarnya misalkan 50, lebar 50 Ki, coba. Panjangnya 100 kaki. Seperti itu ya Bu ya. Lalu keterangannya silakan jika ada keterangan diisi saja oleh Bapak dan Ibu. Luas bangunan silakan Pak Bu tadi panjang kali lebar Bu ya. Panjang kali lebar berapa? Berarti kan. Lalu tanggal pemakaian Pak Bu silakan tanggal pemakaian gedung itu kapan dimulainya? Biasakan ketika sudah bangun gedung ada papan misalnya Bu ya, ada batu untuk ditempel sejarah asal usul. Selanjutnya silakan Pak Bu asal usul gedung itu dari mana? Apakah dari BOP, apa dari APBD, atau APBN? APBD misalkan. Atau hibah bos, hibah Bapak. Hibah, bantuan hibah boleh. Kepemilikan. Siapa? Yayasan misalkan. Boleh Pak Bu seperti itu ya. Lalu klik simpan Bapak dan Ibu. Oke, simpan Bapak Ibu ya. Lalu edit. Jika memang ada kesalahan tinggal edit. Begitu Pak Bu ya. Ingin nambah lagi Pak. Di saya ada berapa bangunan Pak? Tidak hanya gedung RA kita, tidak hanya gedung A tapi ada gedung B. Silakan Bu tambahkan. Pak Bu, secara aturan gedung itu ketika sudah berbeda atap, maka Bapak Ibu harus memisahkannya kembali. Ya. Gedung misalkan Bapak Ibu punya RA nih, RA-nya besar, ya. Bapak Ibu harus inputkan. Setiap kali berbeda atap, sudah berbeda dinding, berbeda atap berarti sudah termasuk beberapa gedung, Pak, beberapa bangunan berarti ya. Gedung A, RA, SIP. Di dalamnya ada apa? Ada kepala ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU. Gedung B, RA, SIP. Ada apa di gedung B ini? Ada kelas bintang, kelas C, kelas B, yang lainnya. Terus gedung C, di gedung C ada apa? Gedung C, RA, SIP. Ada apa di gedung C ini? Ada musola. Itu Pak, harus dipisah. Bapak Ibu ya. Ini secara aturan dalam pendataan sarana prasarana Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan tanah, bangunan, Bapak Ibu silahkan untuk menginputkan ruang Bapak Ibu. Jadi kita belum ke alat, belum ke angkutan, belum ke yang lain, kita inputkan ruang dulu Pak Bu ya. Silakan Anda. Bapak Ibu silakan sambil ngopi, sambil ngemil ya, monggo. Silakan sekarang Bapak Ibu tambahkan aset ruang. Jadi sebelum kita menambahkan isinya apa saja harus Bapak Ibu tambahkan dulu aset ruangnya. Bapak Ibu silakan pilih bangunannya dulu. Yang tadi saya bilang. Nah, Ibu ya, terlihat Pak Bu. Jika tadi Bapak Ibu tidak menginputkan gedung A, maka tidak akan bisa menambahkan aset ruang. Nah, saya bilang tadi Pak, gedung A. Nah, di gedung A ini ada apa? Lebarnya dulu Ki, gedung A-nya. Gedung A lebarnya ada berapa tuh lebarnya? Tadi gedung A berapa lebarnya Bu, Pak? 50 ya. 50 tadi lebarnya. Luas ruang berarti kan
Kalau panjang 100, lebar 50, berarti 100 kali 50. 150 meter, 150 meter berarti kan luarnya ya, luasnya ya. Oke, sekarang jenis ruangnya Bu, Pak. Silakan jenis ruang pilih. Nah, kami sudah inputkan Pak, Bu, ada ruangannya apa saja. Bapak Ibu silakan pilih. Di gedung A ini ada apa? Oh, di gedung RA SIP ini ada ruang kepala sekolah, berarti klik ruang kepala sekolah. Oke, kode ruang 001. Kapasitas 1 orang lah, kepala sekolah doang kan. Nama ruang kepala sekolah. Kepala RA ya, RA ya, maaf. Enak, kepala RA ya. Silakan kondisinya bagaimana Pak, Bu, ruang kepala sekolahnya? Apa rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau tidak kerusakan? Tidak ada kerusakan. Jujur ya Bu, Pak. Kali aja dapat bantuan nanti. Amin. Lantai keberapa? Silakan Bapak Ibu inputkan lantainya, lantai keberapa nih ruang kepala sekolah di gedung A ini ada di lantai keberapa? Cukup lantai 1 saja. Nilai kerusakan tidak ada, nolkan saja. Strip 0. Panjang tadi berapa Bu panjangnya? 100 ya Bu tadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk pengadministrasikan Bapak Ibu silahkan untuk menginputkan foto atau gambar ruangnya, ruang kepala sekolahnya Pak Bu. Ruang kepala sekolahnya. Ini bentuknya foto boleh Pak, bentuknya foto ya, JPEG. Yang tadi aja tuh foto tadi. Nah, contoh. Oke, simpan Bu. Pak. Tersimpan. Maka data ruang pada sistem ini tersimpan. Nanti setelah Bapak Ibu menginputkan seluruh ruangan di gedung A ini, Bapak Ibu akan diarahkan untuk print dalam bentuk Excel. Data rekap ruang RA SIP. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jika ada yang salah tinggal edit saja. Next. Selanjutnya Bapak Ibu setelah Bapak menginputkan tanah, bangunan, ruang, sekarang Bapak Ibu pasti di dalam ruangan itu harus ada alat Pak Bu ya. Silakan Bapak Ibu klik alat. Sekali lagi saya bilang sistem ini saling terintegrasi Bapak Ibu ya, saling sinkron. Nah, untuk alat ini masih kosong ya Pak Bu, alatnya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Sekarang silakan klik tambah. Silakan pilih ruangnya Bu, Pak. Saya bilang tadi, kalau belum membuat ruang maka tidak bisa mengerjakan tambah aset alat Pak. Ruang kepala RA. Jenis alat apa kira-kira Bu, di ruang ini ada apa Bu? Mungkin bukan hanya Bu ya, semacam bukan isi sarana prasarana yang ada di ruang itu. Meja misalkan. Pokoknya prasarana yang isi meja. Meja kerja. Meja kerja beda-beda soalnya. Meja betul tuh, maaf, jenis alat meja betul, jenis alat meja, nama alat meja kerja. Oke. Spesifikasi boleh ke bawah yang mungkin isinya ke bawah ya. Spesifikasi apa? Jadi spesifikasi itu merek ya Bu ya, merek terbuat dari apa, jenisnya lah. Spesifikasinya seperti merek boleh. Meja kayu jati misalkan, meja kayu jati. Lalu kepemilikan silakan Pak Bu, milik siapa? Sewa, pinjam bukan milik, milik aja berarti kalau milik sendiri. Lalu ke atas lagi, peminjam tidak ada Bu ya, kosong. Jumlah total ada berapa? 1 pastinya. Meja kerja 1 kan? Pak ingin nambah lagi ada meja tamu, berarti nanti nambah lagi Pak. Jumlah layak 1, jumlah layak 1 tetap. Jumlah rusak 0. Silakan Pak, dihasilkan dari broken apa bukan? Silakan pilih, ya apa tidak. Blockchain itu bantuan. Mejanya dari bantuan atau bukan? Oh bukan, berarti tidak.
simpan. Oke, tersimpan Bapak dan Ibu. Pak, di ruang pelaksana kan ada meja, ada kursi, ada lemari, ada jam, ada sapu. Bapak Ibu tinggal tambah saja terus. Langkahnya seperti tadi, tinggal tambah, tambah lagi, tambah lagi. Begitu. Next. Ini harus nanti ada foto aja. Selanjutnya Bapak Ibu silakan angkutan. Bapak Ibu pastinya setiap sekolah punya sarana prasarana angkutan ya Bu, Pak. Seperti apa sih angkutannya, apa saja sih? Kita lihat. Bapak Ibu silakan tambah. Dicek lagi Bapak Ibu, tolong tidak ada suaranya. Bapak Ibu silakan jenis angkutan, lihat di sini ada apa saja. Klik. Bapak Ibu silakan. Setiap sekolah, setiap kantor pasti punya sarana prasarana kendaraan. Ya, silakan sepeda, motor, mobil dinas, mobil truk, perahu. Silakan yang pertama motor dinas. Kita kebanyakan motor dinas ya Pak, Bu, motor dinas. Nomor BPKB jangan lupa ya Bu, diinputkan. Nama angkutannya motor saja, motor berarti kan. Alamat di sekolah Bu ya, alamat RA-nya. Spesifikasinya silakan dibuatkan bebas spesifikasi. Milik. Mereknya silakan. Honda Supra atau Honda Beat dan yang lain. Nomor polisinya jangan lupa F. Dihasilkan dari bloknya bukan, bantuan atau bukan, tidak, klik tidak, lalu simpan. Oke, tersimpan Bapak Ibu ya. Itulah untuk data awal pendataan manajemen administrasi sekolah Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu, yaitu data setelah Bapak Ibu inputkan sekolah, administrasi, sekarang Bapak Ibu silakan inputkan data PTK, data pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, penginputan data PTK ini bisa diinputkan secara manual langsung satu persatu atau secara sekaligus. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengisi, di sana akan ada kosong Bapak Ibu ya. Di sana masih kosong tampilannya. Tapi karena saya sudah diisi, berarti akan muncul seperti di tampilan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, untuk data PTK ini wajib Bapak Ibu. Kenapa? Karena data PTK akan mempengaruhi Bapak Ibu ketika akan membuat jadwal. Bapak Ibu akan mempengaruhi ketika akan membuat mata pelajaran. Begitu Bapak Ibu ya. Silakan untuk data PTK pertama, Bapak Ibu silakan bisa menggunakan cara tambah guru. Hanya saja kalau tambah guru itu 1 per 1 Bapak Ibu. Ya. Tidak efektif, tidak efisien nanti waktu Bapak dan Ibu ya. Paling kalau gurunya, kecuali kalau nambah 1 tidak apa-apa. Tapi kalau gurunya ada PTK-nya mulai dari guru, mulai dari tenaga kependidikan, TU, petugas kebersihan, ya. Ada 5 misalkan, ada 10, lebih baik Bapak Ibu gunakan import saja. Ini digunakan hanya untuk ketika nambah 1 saja. Saya sarankan seperti itu. Jika sudah diisi, simpan, akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana Pak agar bisa digunakan secara atau diinputkan secara langsung? Bapak Ibu silakan bisa Bapak Ibu
gunakan fasilitas import. Yang pertama adalah download terlebih dahulu, download template gurunya. Template PTK maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Pak, pada menu, pada template PTK ini Bapak Ibu inputkan semua. Baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Bapak Ibu tanyakan, contoh kepala sekolah. Kepala sekolah kan fungsi utamanya itu sebagai tenaga kependidikan. Untuk Bapak Ibu operator silakan tanyakan, tugas utamanya apa? Operator atau guru? Kalau tugas utamanya seorang guru, berarti Bapak Ibu silakan nanti masukkan sebagai pendidik. Tapi jika Bapak Ibu tugasnya utama operator, berarti Bapak Ibu masukkan tenaga kependidikan. Oke, Ibu sudah diisi dulu Excel-nya. Lalu Bapak Ibu silahkan tampilan seperti di hadapan Bapak dan Ibu. Diisi dulu, setelah diisi di save, keluar. Lalu Bapak Ibu silakan fasilitas import, klik import data. Cari file yang tadi, Bapak Ibu file Excel tadi cari di mana. Lalu open. Setelah itu import. Bapak Ibu silakan import. Maka datanya akan muncul di hadapan Bapak dan Ibu. Jika ingin menaktifkan, silakan aktifkan. Jika ingin lihat datanya lebih detail, silakan Bapak Ibu tinggal klik detail. Kita lihat Bu ya, ketika klik detail, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada edit guru, ada aktifkan yang lainnya Bapak Ibu ya, silakan. Status aktif. Lalu Bapak Ibu bisa melihat nih jadwal mengajarnya. Ya. Oke Bapak Ibu, penting Bu ya untuk data. Nanti jadwal mengajar masih kosong ya Bu, masih kosong karena belum diisikan. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam menu PTK ada tenaga kependidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya bilang tadi bahwa tenaga kependidikan ini masuk otomatis Pak Bu pada menu pendidik tadi. Ketika pada menu pendidik tadi Bapak Ibu tugaskan dia sebagai tugas utamanya tenaga kependidikan, maka namanya akan muncul di tenaga kependidikan. Tapi jika tugas utamanya sebagai guru, maka nama seorang guru akan muncul di data PTK, data pendidik, maaf, di data pendidik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat di sana ada PTK nonaktif. PTK nonaktif itu PTK yang sudah tidak aktif lagi, tidak mengajar di sekolah Bapak dan Ibu. Seperti itu. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan data PTK, Bapak Ibu silakan inputkan data peserta didik. Pada menu peserta didik ini ada dua, ada PD aktif, ada PD non-aktif. Pada PD aktif, Bapak Ibu silakan inputkan nama peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu sesuai menginputkan data PTK tadi. Satu persatu boleh, format import data boleh. Gitu Bapak Ibu ya. Sama langkahnya seperti data PTK tadi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan di sana ada PD nonaktif. Nah, PD nonaktif ini akan muncul apabila pada menu PD aktif Bapak Ibu menonaktifkan siswa yang memang sudah tidak aktif kembali, yang memang sudah keluar tapi lupa dimutasikan atau dikeluarkan. Maka silakan nanti dinonaktifkan dan akan muncul pada PD nonaktif. Begitu. Satu lagi di sini harusnya muncul nanti adalah alumni. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan penelusuran alumni nih. Anaknya setelah TK, setelah RA mau kemana ya? Kita lihat. Selanjutnya Bapak Ibu, ini belum saya tambahkan ya, alumni belum saya tambahkan, nanti kita akan tambahkan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu setelah menginput data PTK, peserta didik, Bapak Ibu silakan inputkan data rombel. Pada data rombel Bapak Ibu, ini lebih kepada pembuatan rombongan belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu diperhatikan, tadi ketika di PD aktif, ketika Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan fasilitas import,
pada menu Excel Bapak Ibu tadi di menu siswa, pada menu Excel di dalam kolom rombel Bapak Ibu harus inputkan nama rombelnya sesuai dengan yang nanti Bapak Ibu tekan di data rombel reguler. Begitu Bapak Ibu ya. Contoh, silakan Bapak Ibu ketikkan klik menu reguler. Nah, submenu reguler ini Bapak Ibu ini digunakan untuk menambahkan rombongan belajar reguler. Cara bagaimana? Klik tambah rombel. Nama rombelnya. Dan kelas ceria. Nah, kita ganti kaki kelas ceria sekarang. Oke, cari tahun ajaran yang tahun 2023-24 yang tadi diaktifkan. Wali kelas siapa? Cari wali kelasnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ketika klik wali kelas tapi tidak ada, berarti Bapak Ibu belum menginputkan data PTK-nya. Lalu simpan. Lanjutnya Bapak Ibu, setelah buat data rombel, Bapak Ibu silahkan tambahkan anggota rombelnya. Bagaimana? Klik anggota rombel. Belum dibuat berarti. Tapi Bapak Ibu untuk menambahkan anggota rombel, di rombel A ini ada siapa aja sih? Bapak Ibu silakan klik anggota rombel. Nanti di sana Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih siswa yang sudah Bapak Ibu inputkan tadi sesuai dengan rombelnya. Begitu ya Bu ya. Gitu. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu bisa lihat klik detail. Bapak Ibu juga bisa melihat detail rombelnya Bapak Ibu. Bisa lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ketika ada anak naik kelas, Bapak Ibu tinggal klik naik kelas. Ketika lulus, Bapak Ibu tinggal klik lulus. Ketika pindah ada, Pak, saya salah kelas, anaknya lupa. Bapak Ibu tinggal pindah kelas saja anaknya nanti. Tinggal klik pindah kelas. Nanti checklist all semuanya. Sekarang makan RA Jadi dulu juga. kelas yang dituju, lalu all, jadi all di atas. Kalau nggak ada ya. Checklist all, Nah, emis ininya. lalu pindah kelas. Maka Kegiatan-kegiatan. anak yang tadi akan pindah ke kelas ceria Bapak Ibu ya. Datanya tuh sudah ganti, datanya ada 10. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, betul harus teliti. Next. Jika kelasnya sudah tidak digunakan, Bapak Ibu silakan, misalkan kemarin coba-coba kelas, silakan nonaktifkan saja Bu ya. Kalau ada kelas yang memang sudah tidak digunakan, silakan nonaktifkan saja. Maka akan hilang langsung. Ya. Pak, saya kemarin coba-coba buat kelas, tapi sekarang itu salah Pak. Nonaktifkan saja kelasnya Pak. Kita langsung pindah ke data kelas nonaktif. Selanjutnya Bapak Ibu, selain data rombel reguler, Bapak Ibu silakan tambahkan rombel ekstrakurikulernya. Pasti sekolah ada ekskulikuler Bu ya. Klik ekstrakurikuler, tambah eskul. Beda Bu, Pak. Klik nama eskulnya. Misalkan seni lukis. Atau melukis ya, melukis sorry. Kalau kita seni lukis ini melukis mungkin ya. Oke. Pembimbing, Mbak, Bu, silakan pembimbingnya. Biasanya kalau pembimbing kan ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Dari luar misalkan siapa? Sinta misalkan. Silakan Bapak Ibu cover melukis itu apa? Cover eskulnya. Branding eskulnya apa, Pak, Bu? Silakan gambarnya apa? Bawah. Bapak Ibu silakan. Deskripsikan ekskulnya, Pak. Rincikan data ekskulnya. Misalkan ekskul ini hadir mulai berdiri tahun 2021. Diawali oleh Bapak Ridwan, gitu Bu. Dan sudah menjuarai lomba melukis sebanyak 3 kali tingkat nasional. Misalkan seperti Bu. Itu wajib, ini sebagai nilai jual Bapak Ibu ya. Ketika orang tua nanti melihat, oh ya ternyata ekskulnya sudah
simpan atau tambah Bapak Ibu. Oke. Dan terus silakan ekskul tambah lagi. Begitu Bapak dan Ibu untuk ekstrakurikuler ya. Jangan lupa disimpan, intinya disimpan, nanti akan muncul. Kalau misalnya tidak akan muncul. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini silakan kerjasama dengan bagian kurikulum. Kalau di atas tadi kerjasama dengan Satpas, ekskul bekerjasama dengan bagian siswaannya, sekarang bekerjasama dengan kurikulumnya Bapak Ibu ya. Nah, pada dokumen kurikulum, Bapak Ibu silakan. Di sana ada, kami pisahkan Pak Bu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk membantu, saya bilang ini sudah literasi digital Pak Bu, membantu mengadministrasikan secara digital pekerjaan Bapak dan Ibu. Jadi ketika akhirnya tidak ada lagi namanya SKS Pak Bu, sistem kebut semalam atau mengada-ngada. Tapi ini Bapak Ibu ketika orientasi tinggal buka saja ini ya. Dokumen 1 Bapak Ibu, dalam kurikulum dokumen 1 ini isinya tentang KTSP atau KOSP. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu KTSP-nya, KOSP-nya difoto, diarsipkan dalam bentuk PDF, lalu Bapak Ibu simpan di sini. Cara bagaimana? Tambah. Nama dokumennya apa? KTSP kalau masih kurikulum 2013. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya apa? Dokumen 1 masuknya. Keterangannya apa? Semester ganjil aja, belum. Diinputkan semester ganjil. Bapak Ibu silakan file dokumen. Pilih file dokumennya di mana. Dalam bentuk PDF Pak Bu ya. Untuk PDF. Open. Simpan deh. Simpan. Jika sudah simpan Bapak Ibu, Pak, saya ternyata disuruh cari kembali KTSP-nya dong, saya lupa. Bapak Ibu tinggal download saja dokumennya. Simpan atau print kembali oleh Bapak dan Ibu. Begitu Pak, Bu, yang kami maksud dalam administrasi. Pak, saya ada 2, ada KTSP, ada KOSP. Dua-duanya saja Pak Bu. Ya, seperti halnya kalau di tingkat besar menengah kan, kelas 7-nya masih kurikulum merdeka, kelas 89 masih kurikulum 2013 begitu. Next. Lalu selanjutnya dokumen 2, Pak, Bu. Sekali lagi dokumen ini untuk membantu mengadministrasikan pekerjaan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pada menu dokumen 2, silakan klik tambah. Isinya adalah yang pertama Bapak Ibu silakan, ini bisa berupa KIKD. Kalau dalam Kurtilas Bu ya, isinya KIKD bisa, silabus, prota, promos, Bu ya. Kalau di Kurtilas mungkin CP, TP, ATP. Boleh analisis capaian KIKD boleh inputkan di sini, arsipkan di sini. Masuknya ke kurikulum 2000, ke dokumen 2 masuknya. Nama dokumennya Prota aja gitu. Prota, program tahunan, masih KTSP. Nah, kalau kurikulum merdeka CP, TP, ATP. Keterangannya revisi aja, revisi. Bebas keterangannya, kalau tidak keterangan tidak apa-apa. Kosongkan, lalu file dokumen, pilih filenya. Kalau bentuk PDF, simpan. Oke deh. Pak, saya dibutuhkan kembali dong protanya. Saya udah nyari kemana-mana. Buka aja ini, download kembali protanya Bapak Ibu. Simpan. Begitu. Selanjutnya dokumen 3.
Bapak Ibu, kurikulum yang ketiga adalah dokumen 3. Isinya adalah ini baru Pak, Bu. Isinya baru RPP, RPPH, RPPM, RPPH. Kurikulum dokumen 3 berarti masuknya. Keterangannya, master ganjil. Pilih filenya dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Simpan. Oke deh, tersimpan Bapak dan Ibu. Jika butuhkan kembali, silakan tinggal download kembali. Oke, jadi kita kepala sekolah pun nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa melakukan supervisi administrasinya secara digital. Bu ya. Seperti itu. Sekarang kertas sudah nggak zaman, Pak, Bu. Karena sudah berbasis. Simpan saja RPP di laptop. Ngajar, buka bawa laptopnya, siapkan daftar nilainya, tinggal input, cetak. Bu ya, Pak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya minum dulu bentar. Minum dulu ya Bapak Ibu ya. Izin Pak, Bu, lanjut ya. Oke, selanjutnya langsung Pak Iki, Mas Iki, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk menginputkan mata pelajaran. Bapak Ibu silahkan untuk mata pelajaran, sama masih kerjasama dengan bagian kurikulumnya. Silahkan tambahkan, Bapak Ibu siapkan dulu mata pelajaran. Lalu klik tambah mapel. Yang pertama Bapak Ibu silahkan buat kode dulu, kode mapelnya Bu, Pak. Ini penting Pak, kita harus punya kode, walaupun tematik, tapi kita harus punya kode Pak Bu. Tema 1 apa kodenya, tema 2 apa kodenya, dan lainnya. Kodenya misalkan 001. Temanya apa? Pilih kelompok dulu, silakan kelompok apa Bu? Kelompok A, kelompok B, atau tidak berkelompok. Temanya apa? Biasanya apa Bu? Temanya diriku ya, biasa Bu ya. Atau alam semesta gitu. Alam semesta. Topiknya apa? Silakan Bapak Ibu. Apa topiknya Bu kira-kira? Batu. Topik apa? Batu kali. Kan gitu Pak Bu ya. Kegiatan apa? Intrakurikuler ya Bu ya. Lalu simpan. Ini masih jadwal mata pelajaran umumnya Bu ya. Nah, setelah Bapak Ibu inputkan mata pelajaran, silakan Bapak Ibu inputkan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Caranya bagaimana? Klik tambah guru, pilih gurunya, simpan. Lalu Pak, yang ngajar kan tidak hanya 1 orang, tapi 2 orang. Silakan tambah lagi.
simpan. Maka akan tercantum 2 guru yang mengajar pada tema alam semesta tersebut. Begitu, Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu menginputkan mata pelajaran, silakan Bapak Ibu menginputkan jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ada 2, Pak. Ada jadwal pelajaran reguler, ada jadwal pelajaran P5 atau PPRA. Nah, untuk reguler itu biasanya kan per minggu ya, Bu ya. Hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus lagi Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Silakan tambahkan. Pilih Kak. kelas ceria, lalu pilih kelas, tambah pelajaran. Silakan Bapak Ibu pilih tanggalnya dulu Bapak Ibu sampai dari mulai kapan. Silakan mau dijadwalkan, misalkan Bapak Ibu jadwalnya mingguan nih, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja 1 minggu tersebut tanggal 3 sampai tanggal berapa. Ya, seperti itu ya. Misalkan hanya mingguan jadwalnya, berarti Bapak silakan inputkan. Senin mulai jam berapa? Ya, yang nggak ada. Ya, yang nggak ada. Oke, silakan selanjutnya Bapak Ibu. Lalu di luar deh. Ya, terus Bapak Ibu dibuat maksimal kan minimal 4 jam Bu ya jamnya ya. Terus simpan jadwal Pak Bu, jangan lupa simpan jadwal. Ya, ada error nih. Bapak Ibu ya, simpan jadwal, ingat jangan lupa simpan jadwal Bapak Ibu, dicatat ya kayak gini temuan nih. Silakan Bu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Silakan buat mulai selesai tema gurunya siapa. Silakan Bapak Ibu lalu simpan. Yang sudah diisi lalu nggak simpan, nanti tidak akan bisa tersimpan. Next. Kalender pendidikan. Jadwal P5 lagi. Masih jadwal dulu, maaf. Bapak Ibu silakan untuk jadwal P5, karena P5 ini profil pelajar Pancasila dan juga PPRA, P2RA. Bapak Ibu silakan sebelum membuat jadwal, Bapak Ibu harus buat dulu programnya. Program P5, program PPRA. Buat dulu timnya, Pak Bu, buat tim. Ya, buat tim. Siapa koordinator untuk dimensi 1 siapa, dimensi 2 siapa. Kita lihat kalau P5 kan ada 6 dimensi. Tidak semua 6 dimensi itu dalam 1 semester, tidak Pak Bu. Ya, ingat itu. Misalkan bagi 2, 6 dimensi di semester 1, 3 dimensi di semester 2. Ya. Silakan 1 dimensi ada beberapa elemen dan subelemen. Nah, itu dilakukan Bapak Ibu jadwalkan nanti. Silakan. Buat timnya Bapak Ibu jangan lupa. Setelah itu baru buat jadwal. Pilih hari apa kira-kira nih. Misalkan sok pilih hari Bapak Ibu untuk P5 dan P2RA-nya mau dijadwalkan hari Senin. Senin Ki. Pukul misalkan dari seharian Bu ya. P5 itu seharian. Jadwal P5 itu seharian. Tidak ada jadwal pelajaran lain. Itu seharian jadwal P5. Pukul 7.00 misalkan. Oke, nanti ya Bu ya. Ini tugasnya. Dimensi Bu, temanya apa? Dimensi Bu. Misalkan temanya adalah gotong royong. Kira-kira koordinatornya siapa nih Bapak Ibu? Saya bilang tadi harus ada koordinator Bapak Ibu ya.
Kalau Bapak Ibu silahkan lihat di peraturan P5, artikel P5, elemen dan subelemennya apa saja. Dimensi gotong royong, elemennya apa, subelemennya apa, Bapak Ibu silahkan isi. Nah, itulah yang Bapak Ibu buatkan nanti sebagai jadwal P5. Lalu simpan, Pak. Begitu. Dan seterusnya. Selanjutnya ada jadwal ekstrakurikuler. Tetap Pak Bu ya, jadwal ekskul pun harus Bapak Ibu inputkan. Kenapa? Sebagai administrasi. Masih yang tadi Pak Eki? Ekskul Pak Eki, jadwal ekskul. Nah, silakan Pak Bu inputkan jadwal ekskulnya. Tambah. Silakan jenis ekskulnya tadi melukis. Nah, melukis hari apa nih? Tanyakan. Oh, melukis hari Selasa. Jam berapa? Jadi orang tua bisa melihat jadwal ekskulnya. Simpan deh. Oke, sip, tersimpan ya Bu ya. Ini akan muncul di aplikasi. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu inputkan jadwal pelajaran, silakan Bapak Ibu kalender pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk kalender pendidikan ini lebih kepada untuk mengadministrasikan Pak Bu. Setiap sekolah pasti punya kalender pendidikan. Tidak hanya dari pemerintah, sekolah pun biasanya buat kalender pendidikan. Silakan Bu, arsipkan kalender pendidikannya. Tambah kalender pendidikan. Kalender pendidikan Kabupaten Bogor. Ya. Jam berapa? Silakan cari Pak arsipnya dalam bentuk PDF. Cari bentuknya PDF. Simpan. Silakan Pak Bu ya, nanti semua bisa lihat. Tambah lagi kalender, misalkan kalender pendidikan, sekolah juga membuat kalender pendidikan. Tambahkan saja oleh Bapak dan Ibu. Ya, dia tidak usah harus selanjutnya Bapak Ibu silakan ada penuh publik. Nah Bapak Ibu, ini yang saya bilang. SIPRA ini memiliki fungsi sebagai informasi dan komunikasi. Tidak hanya sebagai administrasi dan juga pembelajaran, tapi memiliki fungsi sebagai informasi dan juga komunikasi. Kenapa? Di sini ada informasi yang akan disampaikan pada publik. Seperti agenda sekolah, kabar sekolah, galeri, prestasi sekolah. Silakan Bapak Ibu, RA atau misalkan Ibu kepala sekolah, bagian TU, operator punya agenda, silakan klik agenda sekolah. Klik tambah. Judul agendanya apa? Silakan Pak. Agenda sekolah itu boleh tentang sekolahnya atau agenda kepala sekolahnya, silakan Bu ya. Misalkan upacara hari apa tuh lahir Pancasila. Cari covernya Bu Pak. Maka isinya apa?
Sip, simpan, jangan lupa tambah. Sip, tersimpan Bu ya. Nah ini nanti akan muncul di aplikasi sehingga orang tua bisa melihat agenda kegiatan sekolah Bapak dan Ibu. Tidak hanya agenda, kabar sekolah pun sama. Ketika Bapak Ibu sekolah ingin mengabarkan kegiatan atau acara, Bapak Ibu silakan kabarkan di sini, nanti orang tua bisa melihat kabarnya. Next. Ada galeri Bapak Ibu silakan. Galeri itu seperti mading ya Bu. Hanya kita mading digital. Jadi Bapak Ibu silakan. Ada foto-foto kegiatan di RA Bapak dan Ibu, silakan arsipkan di sini. Kenapa Pak, Bu? Ini mendukung Bapak Ibu dalam melaksanakan akreditasi nanti. Ketika Bapak Ibu ingin mencari dokumentasi kegiatan, ya kalau tidak salah di RA juga ada tuh. Di RA itu ada kegiatan yang memang harus ditunjukkan dengan bukti foto. Foto proses catatan perkembangan anak misalkan. Itu biasa harus ada. Lalu simpan. Ingin di-download kembali itu bisa-bisa. Tinggal diklik, dengan download kembali ya. Lalu selanjutnya adalah prestasi sekolah. Silakan Pak Bu, prestasi sekolah, ada prestasi sekolah, prestasi anak, ada prestasi guru. Silakan inputkan di sini. Caranya seperti biasa, tambah judul prestasinya apa? Misalnya prestasi sekolah dulu. Sekolah Adiwiyata. Ini prestasi sekolah ya Bu. Jadi mendapatkan gelar Adiwiyata dari Bupati Bogor. Nah, prestasi tanggal berapa? Lalu fotonya, foto ketika menerima apresiasi tersebut. Itu sebagai bukti Pak, Bu. Simpan. Contoh itu Bu ya. Lalu jika ada prestasi anak, misalkan juara 1 melukis, itu berarti prestasi anak. Ya, juara 1 guru berprestasi, berarti prestasi guru. Caranya sama seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Ada lagi. Selanjutnya ada peraturan akademik Bapak dan Ibu. Peraturan akademik ini Bapak Ibu, ini lebih kepada aturan akademik. Ini yang menginputkan nanti di TU ya. Di TU nanti peraturan akademik. Di TU nanti akan hanya berupa PDF saja. Next. Selanjutnya Evadir. Bapak Ibu ada Evadir ini ada 2, ada Evadir, ada survei. Nah Evadir ini untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan penilaian meningkatkan RA Bapak dan Ibu. Yang menilainya adalah orang tua Bapak Ibu atau tamu ya. Isiannya pun bukan berupa kuesioner ratusan Pak, bukan ya, tapi isiannya berupa bintang. Silakan Bapak Ibu, ini masih kosong Pak Bu, di sekolah Bapak Ibu masih kosong Evadir ini. Yang memberikan pertanyaan tentang Evadir adalah Bapak dan Ibu sendiri ya. Jadi sistem itu masih kosong, nanti silakan Bapak Ibu lah yang menginputkan data pertanyaannya. Contoh, kita lihat tambah Evadir. Nama Evadir apa? Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu ingat, untuk peningkatan sekolah itu harus ada pelayanannya bagaimana, kebersihan bagaimana, kerapihannya bagaimana, kecepatannya bagaimana, ketepatannya bagaimana. Ya. Penguasaan knowledge gurunya bagaimana. Contoh sekarang tentang kerapihan deh. Bagaimanakah keadaan sekolah atau RA aja, bagaimana keadaan RA? Sip. Ketik yang pertama adalah kerapihan dulu aja, kerapihannya dulu. Simpan. Rapi gak nih sekolahnya nih? Tata letaknya rapi gak? Nanti ini orang tua akan lihat Bu, muncul, melihat dia, lalu menilai dengan bintang. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nanti skornya akan muncul di bagian menu skor. Di mana nanti akan ada interval ya Bu ya, ada intervalnya. Ketika ada 50 sampai dengan 10 sampai dengan 50.
Berarti perlu peningkatan dalam hal kerapihan. Nah, seperti itu. 80 sampai dengan 100. Tetap dipertahankan. Gitu. Seperti itu Bu ya. Oke, Fadil. Nanti ada di surveinya. Oke, selanjutnya ada keuangan sekolah. Bapak Ibu, untuk menu-menu ini adalah lebih kepada persiapan PPDB, Pak Bu. Ya, bukan perihal bayaran-bayaran, bukan. Kalau perihal bayaran-bayaran itu ada di menunya TU nanti. Ya, peraturan nggak usah pusing. Jadi kalau untuk ini untuk menginfokan data keuangan masuk ke sekolah atau KRA Bapak dan Ibu. Contoh tambah. Pastinya setiap kali nama brosur. PPDB, brosur PPDB, RA, SIP 2023-2024. Cari brosurnya Bu, Pak. Depan belakang berarti dua, jadikan 2 kalau bisa. Ya, simpan. Simpan Bu ya. Nah, nanti sudah file untuk lihatnya. Lalu silakan Bapak Ibu tambahkan data keuangannya, info keuangannya. Info keuangannya dulu. Tambah. Kira-kira info keuangan untuk masuk ke RA tersebut berapa ya? Silakan tambah. Yang menambahkan adalah bukan ini untuk TU, ini untuk TU, bukan ini untuk TU. Jadi, untuk TU ini mah nanti Bu ya, ini untuk TU. Keluar dulu. Oh, salah ini kayak seperti. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam menu info keuangan PPDB itu akan muncul inputan data keuangan yang akan diinformasikan kepada orang tua atau calon peserta didik tentang keuangan PPDB Bapak dan Ibu. Seperti seragam, misalnya 2.500.000 termasuk apa nih? Seragam, manasik haji, terus apa lagi dan yang lainnya. Seperti itu misalkan ya. Next. Selanjutnya PPDB. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, selama ini Bapak Ibu lihat di sini ada PPDB. Ini silakan Pak. SIPRA ini sudah menyediakan untuk Bapak dan Ibu, untuk RA Bapak dan Ibu melakukan PPDB secara digital, secara online, baik menggunakan handphone maupun datang langsung ke sekolah Bapak dan Ibu, ya seperti itu. Contoh, Bapak Ibu silakan inputkan tahun ajaran terlebih dahulu. Oke. Seperti yang kami bilang tadi bahwa Bapak Ibu silakan walaupun sekarang sedang digunakan tahun ajaran 2002-2003 semester genap, tetap Bapak Ibu inputkan data tahun pelajaran 2003-2024. Untuk apa? Untuk memulai tahun ajaran baru nanti. Selanjutnya Bapak Ibu silakan klik submenu daftar PPDB. Daftar PPDB. Loading ya. Nah, Bapak Ibu, pada menu daftar PPDB nanti, Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas menu PPDB ini untuk pelaksanaan PPDB di sekolah Bapak dan Ibu. Jika memang ada orang tua yang datang langsung ke RA Bapak dan Ibu, Bapak Ibu silakan bisa gunakan SIPRA ini, menu PPDB ini yang ada dalam SIPRA sebagai PPDB online. Cara bagaimana? Tadi setelah menginputkan tahun ajaran, Bapak Ibu klik daftar nama PPDB, lalu Bapak Ibu silakan input calon siswa jika memang ada siswanya datang langsung ke sekolah Bapak dan Ibu.
Input secara digital di sini Bapak Ibu, input calon siswanya. Jika memang ada formulir, silakan isikan formulir, mereka suruh isi dulu, lalu pindahkan ke sini. Atau mau langsung diketikkan di sini, nanti akan muncul formulir pendaftaran, berikan formulir pendaftaran tersebut kepada calon siswa tersebut. Tapi jika ada orang tua yang daftar melalui handphone, ya Bu ya, nanti ada aplikasinya handphone Sipra, lalu PPDB, Bapak Ibu tidak usah lagi input calon siswa, tapi langsung terima calon siswa. Klik terima calon siswa. Jika memang memenuhi syarat, setelah diverifikasi dan divalidasi memenuhi syarat, maka terima calon siswa tersebut ke sekolah Bapak dan Ibu. Jadi setelah itu, Bapak Ibu tinggal nunggu kelas. Setelah diterima di sekolah Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu atur masuk ke kelas mana anak tersebut. Begitu. Caranya pilih tahun ajaran. Tahun ajaran. Pilih tahun ajaran dulu, lalu cari. Jangan lupa Pak Bu, ketika Bapak Ibu menginputkan tahun ajaran, Bapak Ibu inputkan juga rombel untuk tahun ajaran 2023-2024. Begitu Bapak dan Ibu ya. Silakan dipilih anaknya di kelas mana, anaknya mau siswa masuk kelas mana, lalu pilih siswanya semuanya jika memang lulus semua, jika tidak silakan diceklis satu persatu lalu pilih kelas. Maka anak tersebut yang tadinya merupakan calon peserta didik sekarang sudah bisa menjadi peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sudah masuk ke kelas. Ibu ya. Selanjutnya ada dokumen akreditasi. Bapak dan Ibu, dokumen akreditasi ini bukan apa, hanya sekedar KKRA sekedar untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengadministrasikan dokumen-dokumen yang harus diunggah pada Sispena akreditasi nanti. Ya. Di PAUD dan PNF ini kan masih 8 standar. Di sini kami buatkan 8 standar, Pak, Bu. Bapak Ibu silakan. Silakan pilih dokumen 8 standar pendidikan. Yang pertama ada standar 1 adalah STPPA, standar tingkat capaian perkembangan anak, Bu ya. Nah, di sana ada dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Bentuk dokumentasi rekaman pencapaian. Ini bisa bentuknya berupa video, bisa berupa gambar maupun PDF, bisa Bapak Ibu ya. Maksimal minimal 2 MB Bapak Ibu ya. Harus 2 MB Bapak Ibu. Untuk besaran dokumennya baik gambar PDF harus 2 MB. Begitu. Bapak Ibu silakan dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan atas 6 aspek lingkup perkembangan. Punya kan nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan? Oh punya Pak, saya kan bentuknya tulis. Boleh Pak Bu, difoto, simpan, arsipkan, upload ke sini. Ketika nanti mau akreditasi, Bapak Ibu tinggal ambil, download, upload kembali di Sispena nanti. Begitu Pak Bu ya. Tuh, seperti itu. Dan seterusnya di standar selanjutnya sama. Misalkan di standar isi. Standar isi, baik standar isi coba. Sama ya Bu ya. Kami mencoba instrumennya sesuai dengan yang ada di akreditasi. Kami coba buatkan. Bapak Ibu tinggal bantu upload saja. Kami hanya menyediakan ruangnya saja. Bapak Ibu tinggal upload. Ketika nanti mau akreditasi, tidak usah mencari lagi kemana-mana. Tinggal buka saja ini, download kembali, lalu upload ke dalam sistem akreditasi yang milik pemerintah. Tuh, sip. Selain dokumen 8 standar nasional pendidikan, Bapak Ibu silakan bisa menguploadkan syarat akreditasi. Nah, untuk syarat akreditasi ini Bapak Ibu isinya lebih kepada dokumen-dokumen yang harus diupload seperti dokumen acuan standar kurikulum personal yang digunakan, APSP, dokumen alokasi waktu layanan harian, berarti kan jadwal dan yang lainnya.
Syarat-syarat akreditasi, Ki. Belum ya? Yang tadi, syarat akreditasi yang tadi. Nah, ini. Silakan Ibu ya, ini di-uploadkan. Next, Bapak Ibu. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi intinya yang saya bilang bahwa SIPRA ini memiliki fungsi sebagai administrasi, komunikasi, informasi, dan juga akademis. Itulah isian menu-menu dari operator. Selanjutnya operator, seperti yang saya bilang tadi bahwa SIPRA ini adalah sebuah sistem yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Siapa mengerjakan apa? Bapak Ibu harus tahu nih, sebagai administrasi, sebagai operator, sebagai manajemen, sebagai manajer, kita harus tahu siapa mengerjakan apa. Walaupun memang dalam lapangan di kenyataannya, saya yakin pasti Ibu kepala sekolah ngajar juga, TU juga, operator juga, bendahara juga, kurikulum juga, kesiswaan juga. Siapa lagi Bu seperti itu Ibu ya. Tapi secara harfiahnya, secara kebenarannya, itulah kita harus paham siapa mengerjakan apa. Nah, inilah kami buatkan ruangnya Bu, kamarnya. Satu rumah, kita buatkan rumah, di rumah ini ada kamar-kamar. Ada kamar tamu, kamar ayah, ibu, kamar kakak, kamar adik. Silakan tinggal diisi nih oleh Bapak dan Ibu. Mana bagiannya? Bagian operator, mana bagian TU, mana bagian guru mapel, mana bagian kepala sekolah. Bu ya. Nah, selanjutnya operator punya fungsi. Supaya nanti kepala sekolah bisa login, supaya nanti TU bisa login, supaya nanti siswa bisa login, silakan Bapak Ibu operator tambah user. Jadi yang membuat user TU, guru, siswa adalah Bapak Ibu operator. Silakan yang pertama di sana ada pilih guru. Jika memang guru tersebut nambahnya guru, silakan langsung pilih saja nama guru. Tapi jika beliau bukan guru, Bapak Ibu silakan klikkan non guru, lalu ketikkan namanya pada kolom. Selanjutnya Bapak Ibu silakan nama guru deh, nama guru kayak gini. Nama gurunya dulu. Untuk kepala sekolah misalkan, nama guru cari. Nama guru tadi, nama guru di atas. Nah, pilih guru, misalkan Pak Sidik boleh. Levelnya apa? Kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu buatkan username-nya. Bebas. Oleh Bapak Ibu operator, mau pakai emailnya boleh, mau Bapak Ibu buatkan boleh. Passwordnya silakan Bapak Ibu bebas, tergantung Bapak Ibu operator. Tapi arahkan nanti kepala sekolah untuk segera merubahnya. Simpan. Save. Maka nanti akan tersimpan. Karena tadi tidak disimpan ya, jadi tidak muncul. Terus untuk guru pun sama Pak. Untuk guru mapel, untuk TU, silakan tambahkan misalnya seperti itu. Termasuk untuk siswa. Bapak Ibu ya. Untuk siswa pun Bapak Ibu silakan dibuatkan pada menu user. Begitu Bapak dan Ibu. Next. Silakan log. Jika sudah selesai silakan Ibu log out. Maka akan muncul tampilan seperti di tampilan Bapak dan Ibu. Kembali ke berandanya. Jika ingin melihat tampilan mockup aplikasinya nanti, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada warna merah, ada prototipe aplikasi. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Klik prototipe aplikasi. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, sistem ini kosong. Bahkan aplikasinya pun kosong. Yang mengisi adalah Bapak dan Ibu, bukan kami. Begitu. Ini tampilan gambarannya Bu ya, gambaran nanti untuk aplikasi yang akan dikeluarkan oleh KKRA. Untuk siapa? Untuk Kabupaten Bogor, untuk Indonesia. Ya. Klik, tinggal diklik lagi. Pak, untuk siapa aplikasi ini? Untuk orang tua. Begitu. Inilah tampilan fitur-fitur yang akan ada muncul nanti Bapak Ibu untuk aplikasinya nanti. Ada games, ada kearifan lokal, ada
pendaftaran PPDB dan lainnya. Ini untuk evadir, saya bilang tadi dalam bentuk bintang, akan muncul di sini. Ada dongeng, ada keagamaan dan yang lainnya Bapak Ibu ya. Next, logout saja. Ini nanti yang login adalah siswa. Akunnya dibuatkan oleh operator. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan langkah demi langkah untuk operator. Selanjutnya mungkin kita lihat dulu untuk kepala sekolah, Kak Iki. Lihat saja mungkin ya. Karena kepala sekolah tidak banyak, Pak, Bu. Kepala sekolah ini hanya tampilan dari apa yang sudah dikerjakan oleh operator, oleh guru, oleh TU. Itu. Tapi ada beberapa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Seperti program supervisi, instrumen supervisi, ya, program pengawasan, program monitoring, evaluasi monitoring, program pemantauan, program tindak lanjut. Kita cek Bapak Ibu ya. Bahkan PKKS pun nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Silakan sekarang Bapak Ibu, silakan kepala sekolah kita cek akun kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lihat Bu ya, beda tampilannya antara operator, kepala sekolah, guru, TU. Untuk kepala sekolah tampilannya warna hijau. Di sana Bapak Ibu, kalau operator tadi secara menyeluruh. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, kepala sekolah bisa melihat mana bagian administrasi kurikulum, mana bagian administrasi kesiswaan, mana bagian dari umum, mana bagian dari kepegawaian, mana bagian dari keuangan, dan mana bagian dari administrasi sarpras. Ini untuk kepala sekolah. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu di ADM tersebut, Bapak Ibu hanya melihat apa yang sudah diinputkan oleh para PTK-nya. Ya, kita lihat Bu ya, ada ADM kurikulum bisa dilihat sana. Bapak Ibu bisa lihat dokumen kurikulumnya, jadwal pelajarannya. Kita lihat cek jadwal pelajaran kayak gini. Yang tadi kita cobakan ya. Klik bisa. Yang mata pelajaran coba. Nah, muncul ya Bu Pak dari mata pelajaran Bu ya. Terlihat ya mata pelajaran ya, kelompok A ada tema suatu, topik B atau buku dan yang lainnya. Biar lebih rapi berurut Bu ya. Terus video pembelajaran. Video pembelajaran Bapak Ibu silakan bisa dilihat. Ini adalah hasil inputan nanti dari Bapak Ibu guru. Ya. Misalkan ada guru yang menginputkan video pembelajaran, maka akan muncul nanti video pembelajarannya Bapak Ibu bisa lihat nanti. Dalam bentuk YouTube video pembelajaran Bapak Ibu. Next. Ada buku kerja, bisa lihat ke buku kerja. Buku kerja guru di atas. Nah, sip. Klik. Isinya apa? Coba. Bapak dan Ibu, nah ini yang saya bilang Pak. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk bisa memisahkan, untuk bisa mengadministrasikan pekerjaan kita bisa misahkan mana buku kerja guru 1, mana buku kerja guru 2. Seperti halnya RPP masuknya ke buku kerja berapa, KIKD masuknya ke buku kerja berapa, nanti situ akan muncul Pak Bu. Ya, nanti guru akan mengisi, nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat langsung. Next. Lanjut ke bawah terus. Bapak Ibu sampai ke terus ke bawah. Terus mau coba sekolah. Ini kepala sekolah ya.
Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari hasil apa yang sudah diinputkan oleh operator, guru mapel, sama tata usaha. Bapak Ibu hanya melihat saja, review, melihat, memantau, lalu dievaluasi, silakan, lalu tindakannya seperti apa. Ya. Lalu, tapi ada yang harus Bapak Ibu kerjakan. Apa? Nanti Bapak Ibu akan menginputkan program kerja sekolah, program kerja kepala sekolah, program supervisi, program pengawasan, program evaluasi, dan yang lainnya. PKKS nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu ya, untuk kepala sekolah. Dicek lagi ke atas coba, ini ke bawah coba. Ini pas sekolah ya. Coba pas sekolahnya pakai yang ini deh. Kemarin udah ada muncul, kan PKKS sudah muncul kemarin. Jadi nanti Bapak Ibu untuk PKKS akan muncul di sini. Bapak Ibu akan menguploadkan dokumen-dokumen PKKS Bapak dan Ibu. Jadi ketika butuh tinggal diambil saja. Ya. Lalu nanti ada supervisi, setelah di supervisi nanti guru akan ada PKG, gitu ya, yang bisa dinilai oleh Bapak kepala sekolah atau boleh teman sejawatnya. Biasanya seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin ini tampilan kepala sekolah. Ini harusnya sudah muncul lagi yang PKG, supervisi. Coba cek yang kepala yang lain deh. Gang Teddy ada Gang Teddy. Coba TU cek di bawah. Oke Bapak Ibu ya, itu adalah tampilan dari operator dan juga kepala RA. Untuk TU dan juga guru nanti akan ada sesi berikutnya yang akan diagendakan oleh KKRA dalam kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan juga tenaga kependidikan yang akan menghasilkan sebuah produk sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kontekstual. Begitu Bapak dan Ibu, silahkan jika yang tanyakan, tadi belum kita jawab pertanyaan-pertanyaannya karena kita selesaikan dulu. Mungkin cukup sekian dari saya terkait pendampingan coaching klinik untuk teknis SIPRA ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Didit. Kita lanjutkan sesi tanya jawab hal-hal yang terkait dengan coaching klinik pada siang hari ini. Dipersilahkan kalau ada kawan-kawan atau Bapak dan Ibu operator siapa saja yang hadir untuk bertanya terkait Izin bertanya. Boleh resen Bu, boleh resen dari tabletnya. Izin bertanya Pak. Dengar? ya, silakan Ibu Sari dari Jonggol. Ya, bagaimana Host kalau bisa di mute dulu host. Dia lagi sambutan. Usap lagi sambutan tuh. pertanyaannya untuk di bagian administrasi Sarpras nih Pak, itu kan ada pembagian ruang ya. Di bagian ruang itu bagaimana kalau antara ruang kepala sekolah dan ruang TU-nya itu jadi satu ruangan? Itu nanti di bagian tambahan itu Pak Jisri, ke rumah Haji Lala Kadar Fikri. Maaf ya. pengisiannya bagaimana? Terima kasih. Enggak, Pak Didit. Masuk. Siapa?
Terima kasih Bu Endang. Ya betul Pak, Bu. Sebetulnya secara aturan itu kan jika memang ruangnya memenuhi, kan standar ruang kepala sekolah itu 4x3, Bu. Ya, Iya. standarnya. Kalau memang ruangan Bapak Ibu TU pun sama, standarnya itu tidak jauh 4x4 lah ya. Kalau guru kan harus luas. Tapi jika memang karena memang tidak memungkinkan ruangan, berarti Bapak Ibu silakan inputkannya di ruang tersebut ada 2 ruangan, Bu. Tidak apa-apa. Sementara tidak apa-apa. Karena ini bersifatnya internal, ini tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silakan inputnya sesuai dengan, berarti di ruang itu ada ruang kepala sekolah dan juga ruang TU. Begitu Pak, Bu. Silakan boleh. Misalkan di gedung A ada ruang kepala sekolah 4x3, Bu ya. Atau 4 itu dibagi 2. Bagi 2 ya Bu ya, dibagi 2 misalkan 6. 3 ada berapa tuh? Ruang kepala sekolahnya 4 meter. Silakan bagi 2. Silakan bagi 2 bukan apa-apa, Bu. Berarti ukurannya sesuai dengan ukuran yang digunakan. Tambah lagi ruang tata usaha. Ukurannya berapa tuh? Misalkan 3x2. Boleh, nggak apa-apa Bu, tambahkan saja. Tapi mudah-mudahan setelah ini dapat ruangan Bu ya, yang lebih besar lagi Bu. Iya Pak, terima kasih. Biar sesuai standar Bu. Ya, kalau akreditasi saya nggak masuk itu nanti. Itu Bu. Jelas Bu? Iya, terima kasih Pak. Ya. Boleh Bu ya, nggak apa-apa, silakan itu. Lanjut, Monggo. barangkali masih ada yang akan bertanya. Dipersilakan. Monggo Bu. Kita masih punya waktu 7 menit ke depan untuk mengakhiri sesi pada kesehari hari ini. Mungkin Pak Usup tanya dulu nih. Kayaknya Ada Bu Dewi Kartika, dipersilakan Bu. ya silakan Bu Dewi. Baik, Kak, aku mau tanya, itu yang untuk apa tadi ya? Yang user paling bawah itu loh. Yang tadi bikin user paling bawah, apa namanya ya, lupa. Username, user. Ya, itu jadinya satu guru bikin satu atau itu bisa digunakan untuk semua guru, kepala sekolah, sama murid juga. Oke, siap. Bu Dewi dari mana? Itu aja. Kenapa? Dari mana? RA mana? Dari RA An-Nasr, Bogor 1. Bogor 1, Cibinong ya? Aku Parung. Oh, Parung Bogor. Bertiga. Ya. Iya, Bogor 3. Terima kasih. Terima Bu Dewi. kasih, Kak. Bu Dewi, jadi Sama-sama. ya, Bu Dewi itu untuk username silakan buatkan satu persatu guru Bu ya. Misalkan Bu Dewi kepala sekolah iya. Guru iya, TU iya. Buat akunnya beda-beda ya Bu, jangan disamakan, akunnya beda-beda. Bu ya, atau ada sama sekolah lain, misalnya sekolah lain ada kepala sekolah juga iya, TU iya, kurikulum iya, maaf, guru iya, operator iya. Buat akunnya berbeda, jangan satu. Begitu Bapak Ibu.